Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sergio dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai topik 13 kekuasaan dan politik. Yang pertama mengenai definisi kekuasaan. Kekuasaan mengacu pada kapasitas yang dimiliki A untuk memengaruhi perilaku B, sehingga B melakukannya sesuai keinginan A. Seseorang bisa jadi memiliki kekuasaan tapi tidak menggunakannya, baik berupa kemampuan maupun potensial. Mungkin aspek yang paling penting dari kekuasaan adalah apakah terdapat sisi ketergantungan. Semakin besar ketergantungan B terhadap A, semakin besar kekuasaan A dalam hubungan tersebut. Ketergantungan berdasarkan pada alternatif yang diterima A, dan seberapa penting bagi B mengenai alternatif kontrol A. Selanjutnya mengenai membedakan kepemimpinan dengan kekuasaan. Perbedaan pertama, kepemimpinan pada sisi lain memerlukan beberapa kesesuaian di antara tujuan-tujuan pemimpin dengan yang dipimpin. Sedangkan kekuasaan tidak memerlukan kesesuaian tujuan, hanya ketergantungan semata. Perbedaan kedua terkait dengan arahan dari pengaruh. Kepemimpinan menitikberatkan pada pengaruh ke arah bawah kepada para pengikut. Hal ini dapat meminimalkan pentingnya pola pengaruh yang lateral dan ke arah bawah. Kekuasaan tidak demikian. Masih dalam perbedaan lainnya, riset mengenai kepemimpinan pada sebagian besar bagian lebih menekankan pada daya mencari jawaban atas pertanyaan seperti seberapa sportifkah para pemimpin yang seharusnya, berapa banyak pengambilan keputusan yang harus dibagikan kepada para pengikut. Sebaliknya, riset mengenai kekuasaan menitikberatkan pada taktik untuk memperoleh kepatuhan. Ini melampaui individu sebagai pelaksanaan kekuasaan, karena kelompok sama halnya dengan para individu dapat menggunakan kekuasaan untuk mengendalikan para individu atau kelompok lainnya. Selanjutnya, mengenai dasar kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan formal. Kekuasaan formal didasarkan pada posisi seseorang individu di dalam organisasi. Ini dapat berasal dari kemampuan untuk memaksa atau memberikan imbalan atau dari wewenang formal. Kekuasaan paksaan adalah dasar kekuasaan yang bergantung pada ketakutan atau hasil yang negatif akibat kegagalan untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua, kekuasaan imbalan. Pencapaian kepatuhan yang didasarkan pada kemampuan untuk mendistribusikan imbalan yang mana orang lain memandangnya berharga. Dan yang ketiga, kekuasaan legitimasi adalah kekuasaan yang diterima oleh seseorang sebagai hasil dari posisi di dalam hierarki formal satu organisasi. Selain kekuasaan formal dalam organisasi, dasar kekuasaan juga terdapat kekuasaan pribadi. Kekuasaan pribadi terbagi menjadi dua. Yang pertama, kekuasaan karena keahlian. Pengaruh yang didasarkan pada keahlian atau pengetahuan yang khusus. Dan yang kedua, kekuasaan acuan. Pengaruh yang didasarkan pada identifikasi dengan seseorang yang memiliki sumber daya atau sifat pribadi yang diinginkan. Dari tiga dasar kekuasaan formal, paksaan, pemberian imbalan, legitimasi, dan dua basis kekuasaan pribadi, ahli, dan acuan. Yang manakah yang paling penting untuk dimiliki? Riset menyarankan dengan cukup jelas bahwa sumber kekuasaan pribadi adalah hal yang paling efektif. Keduanya kekuasaan acuan maupun karena keahlian secara positif terkait dengan kepuasan dari para pekerja dengan supervisi, komitmen organisasi, dan kinerja mereka. Sedangkan kekuasaan untuk memberikan imbalan dan kekuasaan legitimasi terlihat tidak terkait dengan hasil tersebut. Salah satu sumber daya kekuasaan formal, kekuasaan untuk memaksa, sebenarnya dapat menjadi bumerang karena secara negatif terkait dengan kepuasan dan komitmen para pekerja. Selanjutnya mengenai ketergantungan kunci menuju kesuksesan. Merumuskan kebergantungan secara umum. Mari kita mulai dengan sebuah rumus umum. Semakin tinggi kebergantungan B pada A, maka akan semakin tinggi kekuasaan yang dimiliki oleh A atas B. Ketika Anda memiliki segala sesuatu yang diperlukan oleh orang lain, dan hanya Anda yang memilikinya, maka Anda dapat membuat mereka menjadi bergantung kepada Anda. Dan oleh karenanya Anda memperoleh kekuasaan atas mereka. Apakah yang menciptakan kebergantungan? Kebergantungan akan meningkat ketika sumber daya yang Anda kendalikan tersebut adalah sangat penting, langka, dan tidak dapat tergantikan. Yang pertama, penting. Penting artinya jika tidak ada seorang pun yang menginginkan apa yang Anda miliki, maka tidak akan mampu menciptakan kebergantungan.
Yang kedua, langkah. Kita mengamati kelangkaan, hubungan ketergantungan dalam kategori kekuasaan jabatan. Dan yang ketiga, tidak tergantikan. Semakin sedikit yang dapat menggantikan dengan layak satu sumber daya, semakin besar pengendalian kekuasaan yang dimiliki oleh sumber daya tersebut. Selanjutnya mengenai kekuasaan taktik. Kekuasaan taktik adalah cara-cara yang mana para individu akan menerjemahkan kekuasaan yang mendasari ke dalam tindakan-tindakan yang spesifik. Richard telah mengidentifikasi 9 pengaruh taktik yang berbeda. Yang pertama, legitimasi, bersandar pada posisi wewenang Anda untuk menyampaikan permintaan yang sesuai dengan kebijakan atau aturan organisasi. Yang kedua, rujukan yang rasional, menyajikan argumen-argumen yang logis dan bukti-bukti nyata untuk memperlihatkan bahwa semua permintaan tersebut wajar. Yang ketiga, daya tarik yang menjadi sumber inspirasi, mengembangkan komitmen secara emosional yang menarik bagi sasaran nilai-nilai, kebutuhan, pengharapan, dan aspirasi. Yang keempat, konsultasi, meningkatkan dukungan kepada sasaran dengan melibatkannya dalam memutuskan bagaimana Anda akan mewujudkan rencana Anda. Yang kelima, pertukaran, memberikan imbalan kepada target dengan manfaat atau keuntungan sebagai pertukaran karena telah mengikuti permintaan. Yang keenam, daya tarik pribadi, meminta kepatuhan yang didasarkan kepada persahabatan atau kesetiaan. Yang ketujuh, menjilat dengan menggunakan bujukan, pujian, atau perilaku yang ramah sebelum membuat permintaan. Yang kedelapan, tekanan, dengan menggunakan peringatan, permintaan yang diulang-ulang, dan ancaman. Dan yang terakhir, koalisi, membuat daftar tujuan atau dukungan dari orang lain untuk membujuk target agar menyetujuinya. Selanjutnya, mengenai pelecehan seksual, kekuasaan yang tidak seimbang di tempat kerja. Pelecehan seksual didefinisikan sebagai segala aktivitas yang tidak diinginkan atas keadaan seksual yang memengaruhi pekerjaan seorang individu dan menciptakan lingkungan kerja yang tidak nyaman. Di sini terdapat beberapa cara yang dilakukan oleh para manajer agar dapat melindungi diri mereka sendiri dan para pekerja mereka dari pelecehan seksual. Yang pertama, memastikan suatu kebijakan aktif yang mendefinisikan apa yang merupakan pelecehan seksual, misalnya dengan mengumumkan pemutusan hubungan kerja bagi orang yang melakukan pelecehan seksual terhadap pekerja lainnya dan menetapkan prosedur untuk menyampaikan keluhan. Yang kedua, meyakinkan para pekerja bahwa mereka tidak akan berhadapan dengan pembalasan jika mereka menyampaikan keluhan. Yang ketiga, menginvestigasi seluruh keluhan dan memberitahukan kepada Departemen Hukum dan Sumber Daya Manusia. Yang keempat, memastikan para pelanggar diberikan kedisiplinan atau diberhentikan. Dan yang kelima, menetapkan seminar-seminar di perusahaan untuk meningkatkan kewaspadaan dari para pekerja atas persoalan pelecehan seksual. Selanjutnya, mengenai definisi dari politik organisasi. Tidak terdapat kekurangan dalam definisi politik organisasi. Pada dasarnya, tipe politik ini menitik beratkan pada penggunaan kekuasaan untuk memengaruhi pengambilan keputusan di dalam organisasi, atau pada kepentingan diri sendiri dan perilaku organisasi yang tidak dikenakan hukuman. Tujuan kita, perilaku berpolitik dalam organisasi terdiri atas aktivitas-aktivitas yang tidak dibesarkan sebagai bagian dari peranan formal individu, tetapi yang memengaruhi atau berupaya untuk memengaruhi distribusi dari keuntungan dan kerugian di dalam organisasi. Selanjutnya mengenai penyebab dan konsekuensi dari perilaku politik. Faktor-faktor yang memberikan kontribusi bagi perilaku politik. Tampilan ini mengilustrasikan bagaimana faktor-faktor individu dan organisasi dapat meningkat perilaku politik dan memberikan hasil yang menguntungkan, meningkatkan imbalan dan hukuman yang dihindari bagi keduanya, baik individu maupun kelompok di dalam organisasi. Yang pertama, faktor-faktor individu. Pengawasan diri sendiri yang tinggi, tempat kendali secara internal, kepribadian yang tinggi, investasi organisasional, alternatif pekerjaan yang dipandang, dan ekspektasi atas keberhasilan. Dan yang kedua, faktor-faktor organisasi, realokasi sumber daya, peluang promosi, kepercayaan yang rendah, peranan yang tidak jelas, sistem evaluasi kinerja yang tidak jelas, pelaksanaan pemberian imbalan yang tidak beresiko, pengambilan keputusan secara demokratis, tekanan kinerja yang tinggi, dan para manajer senior yang mementingkan diri sendiri. Selanjutnya mengenai manajemen kesan. Dalam konteks politik, membantu memengaruhi distribusi keuntungan yang diinginkan mereka. Proses yang mana para individu berupaya untuk mengendalikan kesan lainnya yang membentuk mereka dinamakan manajemen kesan atau impression management.
Siapa yang kita prediksikan akan terlibat dalam manajemen kesan tidak mengejutkan di sini. Jawabannya adalah poin yang telah kita sebutkan sebelumnya, yaitu pengawasan diri yang tinggi. Pengawasan diri yang rendah cenderung untuk menampilkan citra diri mereka sendiri yang konsisten dengan kepribadian tanpa memperhatikan efek yang menguntungkan atau merugikan bagi mereka. Sekian presentasi dan penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.